Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal nasional dan internasional untuk memenuhi salah satu tugas etnomatematika yang diampu oleh Ibu Mega Nur Prabawati SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Salsabila Syaharani dengan NPM 19215111110. Apakah Salsabila sudah ada di room? Hadir. Baik, selanjutnya ada saya sendiri, Alvina Fitriani dengan NPM 192151111. Kemudian ada Prita Aditya Lestari dengan NPM 192151115. Apakah Prita sudah ada di room? Hadir. Selanjutnya ada Lilis Mary dengan NPM 192151121. Apakah saudara Lilis sudah ada di room? Hadir. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada ringkasan jurnal, yang bab 3 ada pembahasan, dan bab 4 penutup. Untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saudara Prita. Kepada Prita saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator karena sudah memberikan saya waktu. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Dalam laporan ini, penulis memilih mereview artikel nasional yang berjudul Pendekatan Etnomatika dalam Permainan Tradisional Anak di Wilayah Kerapatan Adat Koto Tengah, Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dan artikel internasionalnya yaitu berjudul Mathematical Mystery in a Cultural Game. Pengajaran konsep matematika melalui permainan telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Nah, belajar matematika dengan menggunakan permainan dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa serta menurunkan kecemasan dan ketakutan siswa dalam belajar matematika. Sebagai calon guru matematika, sudah sepastinya mempelajari berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran matematika. Boleh di next. Oke, sekarang kita akan membahas dulu untuk yang pertama, yaitu membahas mengenai identitas jurnal nasional. Nah, untuk jurnal nasional sendiri, kita mengambil salah satu jurnal yang berjudul Pendekatan Etnomatika dalam Permainan Tradisional Anak di Wilayah Kerapatan Adat Kota Tengah, Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Untuk penulisnya itu ada Ibu Nurruslah dengan email nur.rislihiyah1979@gmail.com. Untuk lembaga penulisnya itu yaitu Universitas Negeri Padang. Untuk lembaga yang menerbitkan jurnalnya yaitu Proceeding of the International Conference on University Community Engagement. Untuk tahun terbitnya yaitu tahun 2016. Boleh di next. Untuk yang kedua itu untuk identitas jurnal internasional. Nah, untuk jurnal internasionalnya kita itu mengambil jurnal dengan judul Mathematical Mystery in a Cultural Game. Untuk penulisnya itu adalah Mustafa Gok dan lembaga penulisnya itu Universitas mohon maaf. Untuk lembaga penulisnya itu ada dari Universitas Van Yuzuncu dari Turki. Untuk nama jurnalnya yaitu World Journal of Education.
Lalu lembaga yang menerbitkan jurnal tersebut adalah Universitas Van Yuzunçuyil, Turki. Untuk volume atau nomornya itu volume 10 dengan nomor 6, tahun terbitnya 2020, dan untuk ISSN-nya itu 1925 sampai 0754. Baik, untuk identitas jurnal nasional. Untuk pendekatan etnomatika dalam permainan tradisional anak di wilayah kerapatan adat Kota Tengah, Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Untuk ringkasan jurnal nasionalnya, pendahuluan. Pada kalanya matematika sulit dipahami oleh siswa karena proses belajar matematika cenderung formal dan kaku serta kurang menyenangkan. Siswa sekolah dasar yang berada fase konkret dan masa bermain membutuhkan suatu sentuhan materi matematika yang nyata dan sering dijumpainya serta menyenangkan. Permainan tradisional adalah salah satu aktivitas yang menyenangkan dan hal yang dekat dengan anak-anak, dalam hal ini siswa sekolah dasar. Saat ini permainan tradisional mulai ditinggalkan seiring perkembangan teknologi. Padahal permainan tradisional mengandung nilai-nilai budaya yang pada hakikatnya merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan keberadaannya. Terlebih pada wilayah kerapatan adat Kota Tengah, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, yang sangat kental suasana adat budayanya. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara budaya lingkungan dan matematika saat mengajar adalah etnomatika. Dalam kutipan Edi Tanjililing, Gardes menyatakan, etnomatika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh atau petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional, dan lain sebagainya. Pendidikan dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam masyarakat. Pendidikan dan budaya merupakan peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai leluhur bangsa kita, yang berdampak pada pembentukan karakter yang didasarkan pada nilai budaya yang luhur. Untuk kajian teori pada jurnal nasional ini, pembelajaran menggunakan pendekatan etnomatika dalam permainan tradisional anak untuk menjembatani antara materi matematika di sekolah dengan kehidupan sosial budaya anak. Untuk metodologi penelitiannya, pada jurnal ini metode kegiatan yang digunakan adalah demonstrasi permainan tradisional dan focus group discussion. Pelaksanaan kegiatannya itu bekerja sama dengan komunitas sahabat matematika beranggotakan mahasiswa-mahasiswi Tadris Matematika STAIN Kerinci. Nah, selanjutnya adapun pembahasan pada jurnal ini yaitu jenis permainan anak di Kota Tengah yang akan dikupas dengan pendekatan etnomatika adalah permainan ingkek-ingkek. Nah, permainan ini sering disebut dengan permainan engklek, memiliki nama lain yaitu Sundamanda. Engklek adalah salah satu permainan tradisional yang terkenal di Indonesia, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Engklek ini dapat kita jumpai di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, engklek ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Khusus di Jawa, permainan ini disebut engklek, dan pada umumnya permainan ini banyak dimainkan oleh kaum perempuan. Nah, di beberapa tempat disebut pula dengan nama permainan taplak, terbagi atas taplak meja dan ada taplak gunung. Boleh di next.
Untuk sistem permainannya juga sederhana. Nah, pada awalnya para pemain menggambarkan petak-petak engklek atau rumah engklek di atas tanah. Jadi digambar dulu petak-petak engkleknya atau biasa juga rumah engklek di atas tanah. Kemudian para pemain diwajibkan memiliki imat atau gacuk. Adapun imat atau gacuk ini adalah pecahan genting ataupun keramik yang bentuknya lepes ataupun bisa dari batu tipis yang permukaannya melebar. Kenapa harus melebar? Karena imat atau gucuk yang melebar sangat berguna agar ia tidak mudah lari atau keluar dari garis petak yang digambarkan saat dilempar. Jika imat atau gacuknya bulat, maka ia akan mudah untuk menggelinding keluar garis yang telah ditentukan. Kemudian, saat ingin memulai bermain, imat atau gacuknya itu dilempar terlebih dahulu ke dalam petak yang sudah digambarkan. Apabila gacuk yang dilempar melewati garis ketentuan, maka pemain yang melempar dianggap kalah satu sekali dan harus diganti dengan pemain yang satu lagi. Dan apabila gacuknya tepat berada di dalam petak yang digambarkan, maka ketentuan selanjutnya si pemain boleh melanjutkan permainannya. Dan petak yang berisi imat atau gacuk tersebut tidak boleh diinjak, melainkan harus dilompati satu langkah ataupun begitu seterusnya. Lady next. Nah, pemain-pemain yang kesempatannya lebih banyak bermain dan tidak salah dalam melempar imat atau gacuknya, itu berarti ia telah memiliki banyak area yang telah dimenangkan dan ia layak dijadikan pemenang. Permainan ini sangat seru dan menyenangkan karena kita dilatih untuk belajar melempar dengan tepat sasaran. Jika gacuk atau imatnya melewati garis, tidak tepat di kotaknya, maka ia tidak akan bisa menjadi pemenang dalam permainan tersebut. Nah, untuk kesimpulan dan saran pada jurnal ini, pendekatan etnomatika dalam permainan tradisional anak ingkek-ingkek berhasil membawa materi matematika, yaitu materi pengenalan angka, bangun datar, dan probabilitas ke dalam dunia keseharian anak yang menyenangkan, serta sesuai kehidupan sosial budaya di wilayah kerapatan adat Koto Tengah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Selain itu juga, dari kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada orang tua dan guru sekolah tentang pentingnya pendekatan etnomatika dalam permainan tradisional anak untuk menjembatani antara materi matematika di sekolah dengan kehidupan sosial budaya anak di wilayah kerapatan adat Kota Tengah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada jurnal internasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Prita yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu pembahasan jurnal internasional, yaitu Mathematical Mystery in a Cultural Game, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pendahuluan. Menurut Wells tahun 2012 mengatakan bahwa ada banyak hubungan antara permainan dan matematika. Pada artikel ini dijelaskan bahwa banyak peneliti telah mendokumentasikan permainan yang dimainkan di berbagai belahan dunia selama periode tertentu dalam studi mereka. Nah, hal ini menjadi suatu gagasan bahwa permainan dapat digunakan sebagai alat pengajaran matematika saat ini. Kemudian ada kajian teori. Menurut Van Tilburg tahun 2011 menyatakan definisi pertama teori sisa Cina CRT diciptakan oleh seorang matematikawan Cina, Sanju atau Sunji,
pada abad ketiga Masehi. Definisi ini adalah masalah nomor 26 dalam bab ketiga dari Matematika Klasik Master Sun oleh Sanju dan penjelasannya Douban pada tahun 2007. Selain itu, Douban pada tahun 2007 menyatakan bahwa sekarang ada sejumlah hal yang tidak diketahui. Pengetahuan yang diperkenalkan sebagai permainan misterius dalam artikel ini disebut sebagai CRT. Di halaman berdebu Sejarah Matematika mengungkapkan bahwa matematika adalah aktivitas dan produk manusia. Reid tahun 2001. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan yaitu dengan menggunakan yang pertama design study. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan pengetahuan matematika dalam permainan budaya, studi kasus, dan salah satu metode kualitatif yang digunakan. Yang kedua ada peserta studi. Pesertanya terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang berusia 55 tahun dan 1 orang lagi berusia 75 tahun yang mengetahui, memainkan, dan mengajarkan permainan budaya yang telah dimainkan oleh banyak orang sejak dulu. Yang ketiga ada alat pengumpul data dan analisis data. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu kamera dan alat perekam suara. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Kemudian yang keempat, validitas dan reliabilitas tadi. Reliabilitas adalah sejauh mana data yang diperoleh dengan hasil menunjukkan konsistensi, menurut Merriam pada tahun 2013. Kemudian ada pembahasan. Pada pembahasan artikel ini mencakup 3 subbagian, diantaranya pengenalan permainan budaya, analisis matematisnya, dan refleksi dari hasil yang diperoleh pada pendidikan matematika. Yang pertama, misteri dalam game budaya tersembunyi. Wilayah Anatolia Timur Turki dikenal dengan malam musim dingin yang panjang dan dingin. Di wilayah ini terdapat beberapa permainan seperti catur. Dalam mencari informasi untuk mengetahui tentang game budaya tersembunyi menggunakan metode wawancara antara peneliti dengan salah satu masyarakat yang memahami mengenai game tersebut. Kemudian ada analisis matematika permainan budaya. Terdapat 4 cara yang disarankan peneliti untuk menentukan pengetahuan matematika melalui permainan budaya, yaitu yang pertama, solusi dengan strategi trial and error. Nah, pendekatan permainan ini sering ditemui dalam permainan antara orang tua dengan orang muda. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan berurutan. Nah, dalam permainan, pemain yang lebih tua memilih salah satu bilangan asli dari 1 hingga 104 dan memberitahu lawan yang lebih muda untuk menentukan berapa sisa nomor ini dengan angka 3, 5, 7 atau angka acak yang tersisa sebelum dia telah ditentukan jumlahnya. Kemudian yang kedua ada solusi aljabar. Pendekatan ini adalah metode yang digunakan oleh individu dengan tingkat pengetahuan matematika tertentu. Faktanya, menurut CRT, sistem ini hanya memiliki satu solusi dalam kondisi tertentu, seperti angka 3, 5, 7 yang relatif prima berpasangan, menurut Shapiro tahun 1983. Kemudian ada solusi dengan metode campuran. Menurut Firozaman dan Firoz pada tahun 2017, menyatakan bahwa metode yang didasarkan pada konsep matematika dasar atau aturan dasar pembagian, persamaan linear dalam bentuk persamaan lereng, dan progres aritmatika. Selanjutnya ada solusi algoritme dan dimensi matematika di balik permainan yang didefinisikan sebagai cara mengerjakan matematika menurut pemain berpengalaman, dimainkan terlepas dari apa dasarnya. Mereka menganggapnya sebagai aturan yang selalu berhasil. Kemudian refleksi dari permainan budaya ke pendidikan matematika. Dalam matematika sekolah, para rentang tertentu dari himpunan bilangan asli, CRT digunakan sebagai masalah yang berkaitan dengan pencarian suatu bilangan yang diketahui sisa pembagiannya dengan barisan bilangan menurut Kemendiknas, Depdiknas tahun 2018. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Menurut Jaslavsky tahun 1998 dan tahun 2003 mengungkapkan bahwa seperangkat hubungan matematis yang ada di banyak permainan budaya seluruh dunia. Demikian pula Ascher tahun 2001 meneliti bahwa bagaimana hubungan matematika dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan etnomatematika dalam budaya Mongol dapat digunakan untuk tujuan instruksional.
Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Lilis kepada Lilis. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan membahas jurnal nasional. Nah, yang pertama, relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggunakan pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak untuk menjembatani antara materi matematika di sekolah dengan kehidupan sosial budaya anak. Nah, topik jurnal yang ditulis oleh penulis sudah relevan dengan bidang penulis, di mana penulis jurnal itu yaitu Ibu Nur Rusliah, seorang dosen Universitas Negeri Padang, program studi Tardix Matematika. Jadi mengenai materi matematika sudah menjadi makanan sehari-hari. Oleh sebab itu, posisinya tentu relevan antara bidang keahlian penulis dengan topik jurnal yang diangkatnya. Lanjut. Selanjutnya ada pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Nah, adapun pokok-pokok argumentasi yang disampaikan oleh penulis dalam pendahuluan yaitu pendidikan dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai luhur bangsa yang berdampak pada pembentukan karakter yang didasarkan pada nilai budaya yang luhur. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara budaya, lingkungan, dan matematika sangat mengajar adalah etnomatematika. Nah, dengan demikian menjadi hal penting untuk memberdayakan masyarakat adat dan pihak sekolah menggunakan pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak di wilayah kerapatan adat Koto, adat tengah kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada pemilihan serta cakupan kajian teori. Pada kajian teori, penulis memilih beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama, dalam kutipan Edi Trandiling, Gardes menyatakan etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok butuh atau petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional, dan lain sebagainya. Dari definisi seperti ini, maka etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar etno atau etnis atau suku. Nah, jika ditinjau dari sudut pandang riset, maka etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya atau cultural anthropology of mathematics dari matematika dan pendidikan matematika. Nah, yang kedua, seperti dalam Al-Quran pada surat Yunus ayat 101, dalam ayat tersebut Al-Quran membimbing manusia agar selalu memperhatikan dan menelaah alam sekitar, karena dari lingkungan manusia juga belajar dan memperoleh pengetahuan. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ada yang ketiga. Menurut Soderji yang dikutip oleh Wahyu Fitroh dan Nurul Hikmawati, matematika dipandang sebagai alat untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam dunia sains saja, sehingga mengabaikan pandangan matematika sebagai kegiatan manusia. Yang keempat, dalam penelitian Agung Hartoyo, Bishop berpendapat matematika itu pada hakikatnya tumbuh dari keterampilan atau aktivitas lingkungan budaya. Dan Winston juga mengatakan matematika seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budayanya. Matematika yang berkembang dalam lingkungan masyarakat
oleh Bishop disebut ethnomathematics. Ethnomathematics in the elementary classroom is where the teacher and the students value culture and cultures are linked to curriculum, yang dinyatakan oleh Barta dan Stockey. Etnomatematika merupakan representasi kompleks dari dinamis yang menggambarkan pengaruh kultural penggunaan matematika dalam aplikasinya. Next. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Nah, sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat di wilayah kerapatan adat Koto Tengah, termasuk orang tua siswa serta guru sekolah. Nah, metode kegiatan yang dilakukan adalah demonstrasi permainan tradisional dan fokus grup discussion. Nah, pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan komunitas sahabat matematika beranggotakan mahasiswa-mahasiswi Tardis Matematika Stein Kerinci. Nah, metode penelitian yang digunakan relevan dengan topik penelitian dilihat dari tujuan penelitian itu sendiri. Nah, ada kerangka berpikir penulis pada pembagian pembahasan. Nah, secara khusus permainan tradisional ingkek-ingkek di desa Koto Tengah sedikit berbeda dengan permainan engklek. Nah, pertama dari sisi penamaan, peralatan permainan, bentuk permainan, aturan permainan, dan cara permainan. Next. Kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya pada penelitian berikutnya. Nah, temuan pada penelitian ini adalah pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak ingkek-ingkek berhasil membawa materi matematika, yaitu materi pengenalan angka, bangun daftar, dan probabilitas dalam kehidupan keseharian anak yang menyenangkan serta sesuai dengan kehidupan sosial budaya di wilayah kerapatan adat Koto Tengah, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Nah, selain itu, dari kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada orang tua dan guru sekolah tentang pentingnya pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional untuk menjembatani antara materi matematika dan di sekolah dan kehidupan sosial budaya anak di wilayah kerapatan adat Koto Tengah, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Nah, tidak terdapat saran yang diajukan oleh penulis serta implikasi bagi peneliti selanjutnya pada jurnal ini. Oke, baik. Selanjutnya ada pembahasan bisa memuat persetujuan, kritik, sanggahan, uraian, penjelasan, serta posisi penulis jurnal, review terhadap jurnal. Nah, jurnal yang dibahas yaitu pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak di wilayah kerapatan adat Kota Tengah, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Nah, pada jurnal ini telah dicantumkan mulai dari pendahuluan, metodologi, yaitu metode penelitian, dan tempat penelitian dan subjek penelitian. Selanjutnya ada pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka yang menjadi kelebihan pada jurnal ini. Nah, penjelasan yang diberikan secara mendalam mengenai deskripsi permainan tradisional, yaitu engklek, mulai dari sisi penamaan peralatan permainan, bentuk permainan, aturan permainan, dan cara permainan juga disertai dengan beberapa gambar pada saat situasi permainan. Dan jelas pada hasil penelitian juga sudah dijelaskan secara lengkap bahwa melalui pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak, ingkek-ingkek berhasil membawa materi matematika, yaitu materi pengenalan angka, bangun datar, probabilitas ke dalam dunia keseharian anak yang menyenangkan, serta sesuai kehidupan sosial budaya di wilayah kerapatan adat Koto Tengah, Kota
kota sungai penuh Provinsi Jambi. Namun di balik hal itu terdapat pula kelemahan dari jurnal ini, yaitu tidak terdapatnya saran yang diajukan penulis serta implikasi bagi penelitian selanjutnya. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lilis yang sudah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu tentang pembahasan jurnal internasional yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Kepada Saudari Salsabila, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Mungkin bisa di next ya. Nah, di sini ada pembahasan jurnal internasional. Nah, di sini ada relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Nah, di sini pada jurnal ini penulis merupakan akademisi di Van Yil, Turki. Posisinya relevan antara bidang keahlian penulis dengan topik jurnal yang diangkatnya yaitu dalam bidang pendidikan. Nah, untuk pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan di sini menurut penulis seorang dapat menghadapi situasi di mana kedua fenomena ini saling terkait di sebagian besar tempat dalam petualangan hidup orang. Nah, di sisi lain, maaf ya. Nah, di sisi lain, permainan dianggap lebih umum karena adanya permainan di mana mungkin tidak ada fenomena matematika yang direkam dengan ruang dan waktu dalam proses sejarah. Lanjut. Nah, di sini ada pemilihan serta cakupan kajian teori. Nah, dalam pemilihan kajian teori pada artikel penelitian ini mengenai misteri matematika dalam game budaya sudah sesuai dengan jelas. Nah, bahkan teori yang disajikan sangat rinci serta berhubungan dengan masalah yang dijelaskan. Nah, untuk metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya yaitu pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu melalui desain studi dengan metode kualitatif. Yang selanjutnya ada peserta studi yang terdiri dari 2 orang dengan menggunakan teknik wawancara. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya yaitu kamera dan perekam suara yang dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Nah, di sini selanjutnya ada kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Nah, di sini yang pertama itu kan di bagian etnomatematika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pengenalan permainan budaya, analisis matematika permainan budaya, refleksi dari permainan budaya ke pendidikan matematika. Nah, bagian dari pengenalan permainan budaya itu ada misteri dalam permainan budaya tersembunyi. Nah, kemudian yang kedua ada analisis matematika permainan budaya yang terdiri dari yang pertama solusi dengan strategi trial and error, yang kedua solusi aljabar, dan yang ketiga ada solusi dengan metode campuran, dan yang terakhir ada solusi algoritma. Nah, untuk kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasi pada penelitian berikutnya, nah salah satu hasil signifikan dari penelitian ini adalah bahwa permainan menawarkan cara yang efektif untuk pembelajaran matematika orang dewasa. Dipahami bahwa pendekatan ini berkontribusi pada permainan tetap dalam membuat perhitungan matematis sederhana dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di sisi lain, penggunaan alat tradisional dalam transfer pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dibawa ke dimensi budaya. Di sini konteks permainan digunakan di mana algoritma berdasarkan CRT adalah solusinya. Nah, untuk pembahasan bisa membuat persetujuan, kritik, sanggahan, uraian, penjelas, serta posisi penulis jurnal review terhadap jurnal. Nah, di sini ada secara keseluruhan artikel yang berjudul Mathematics Mystery in Culture Game sudah dapat dikatakan baik. Pembahasan mengenai misteri matematika dalam permainan budaya disajikan dengan lengkap. Penelitian ini menggambarkan ke dalam matematika dan dalam aktivitas matematika yang dilakukan di sebuah desa di wilayah Anatolia Timur Turki.
Nah, mungkin untuk kesimpulan akan disampaikan oleh moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lisa Sabila yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil review literatur dari jurnal nasional yang berjudul Pendekatan Etnomatematika dalam Permainan Tradisional Anak di Wilayah Kerapatan Adat Kota Tengah Sungai Penuh Provinsi Jambi, dan jurnal internasional yang berjudul Matematika Mystery in a Curricular Game, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran matematika dibutuhkan sebuah jembatan yang dapat menghubungkan matematika dengan budaya dan kehidupan sehari-hari, yaitu etnomatematika. Selanjutnya, dari hasil review artikel jurnal nasional diperoleh simpulan bahwa fokus dalam penelitian tersebut yaitu eksplorasi etnomatematika dalam permainan tradisional masyarakat Kota Tengah Sungai Penuh Provinsi Jambi, yaitu permainan tradisional ingkek-ingkek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional ini memiliki berbagai konsep matematika, seperti pengenalan angka, bangun datar, dan probabilitas ke dalam dunia keseharian anak. Selain itu, permainan tradisional tersebut memberikan pemahaman kepada orang tua dan guru tentang pentingnya pendekatan etnomatematika. Sedangkan dari hasil review artikel jurnal internasional diperoleh simpulan bahwa penelitian tersebut menggambarkan ke dalam matematika dalam aktivitas matematika yang dilakukan di sebuah desa di wilayah Anatolia Timur Turki. Nah, kegiatan disajikan dalam konteks permainan mencerminkan situasi budaya melakukan matematika dari waktu ke waktu. Dalam konteksnya dapat diidentifikasi sebagai studi etnomatematika. Oleh karena itu, permainan budaya diperkenalkan terlebih dahulu dan kemudian ke dalam matematis di balik permainan ini terungkap dalam semua aspeknya. Akhirnya, hubungan matematis di balik permainan dia analisis dalam kaitannya dengan pendidikan matematika. Kemudian ada saran. Harapan dengan diadakannya kajian review mengenai etnomatematika ini, yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan, baik bagi pembaca maupun peneliti dalam menganalisis artikel, serta mendorong masyarakat untuk selalu melestarikan budaya. Dengan melestarikan budaya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, dunia pendidikan, khususnya pembelajaran matematika. Selain itu, hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bahan motivasi untuk terus mengeksplorasi keberadaan etnomatematika demi pembelajaran matematika siswa yang optimal. Penelitian etnomatematika dalam permainan dapat digunakan sebagai konteks dalam pembuatan desain pembelajaran matematika, sehingga tercipta suatu desain pembelajaran matematika yang menyenangkan, dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan mengandung nilai budaya yang dapat membentuk karakter siswa ketika diterapkan di dalam kelas. Nah, mungkin sekian review jurnal nasional dan internasional dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.